Kali ini saya akan ngobrol dengan Bapak Naga Sugara. Beliau adalah salah satu top leader dengan peringkat director dan jaringan bisnisnya tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Dan beliau sudah meraih semua reward yang disediakan oleh perusahaan Tiens, memiliki kehidupan yang luar biasa. Sangat menarik kisah beliau dan ikuti ceritanya setelah yang berikut ini. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan beliau. Saya yakin kita akan belajar banyak sekali dari Pak Naga Sugara. Saya ingin tanya, Bapak 19 tahun yang lalu, waktu memutuskan serius mau jalankan bisnis Tiens ini, tentunya juga ada kendala saat itu. Nah, yang ingin kami tanyakan, Pak, apa kendala Bapak yang terbesar saat Bapak jalankan bisnis ini, sehingga Bapak bisa lewati dan Bapak sekarang sukses seperti hari ini? Oke. Kalau nginget 19 tahun yang lalu, kendalanya apa? Jadi, ya ini berhubungan dengan cerita success story saya, bahwa keluarga saya kan bangkrut. Bangkrut dari kita punya rumah, rumahnya disita oleh bank, hutang besar, sampai miliaran, masa depan nggak jelas, dan orang tua saya tinggalnya pun numpang-numpang di rumah saudara. Dan setiap kali saya liburan, kan saya kuliah di Bandung, keluarga saya di Solo. Setiap saya liburan pulang ke Solo, dan waktu itu sempat juga orang tua sempat ngungsi ke Malang untuk menenangkan hati, dan seterusnya. Saya juga sempat berapa kali liburan itu ke Malang juga. Di situ saya lihat apa ya, betapa menyedihkannya kehidupan kita gitu. Rumah nggak punya. Kalau Anda masih punya rumah, bersyukurlah. Waktu itu kita rumah aja nggak punya. Benar-benar ya, kalau Anda belum pernah bangkrut, mungkin nggak ngerti maksud saya. Tapi kalau Anda pernah bangkrut habis-habisan, Anda baru ngerti maksud saya. Ya, dihina orang, dilecehkan, aduh gimana sih, penuh utang, benar-benar nggak karuan. Ya, orang tua saya jadi sering bertengkar. Dulunya baik-baik aja ya, namanya tekanan ekonomi itu benar-benar saya lihat. Banyak orang bilang, duit itu nggak penting. Nah, orang yang bilang duit nggak penting pasti belum pernah nggak punya duit kan. Kalau Anda nggak punya duit, sama sekali utang di mana-mana. Di situ saya baru lihat, oh, maksudnya gini, uang memang bukan segala-galanya, tapi kalau kita nggak punya uang, memang babak belur juga gitu. Karena mau kencing di mall aja bayar Rp2.000 gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya punya tanda petik dendam positif bahwa saya ingin membahagiakan orang tua saya, pengen bayar utang. Tapi gimana caranya nggak tahu ya, sampai saya bekerja macam-macam sampai akhirnya ketemu bisnis Tiansi ini. Nah, jadi pertama kali memang saya pengen saya punya impian itu pengen membahagiakan orang tua. Nah, impian ini yang membuat saya benar-benar tahan banting sebetulnya. Makanya saya selalu ngingetin ke grup bahwa kita jalan di bisnis ini itu bukan karena apa-apa, tapi karena satu hal, yaitu impian. Kalau Anda sudah punya impian yang kuat, ya bisa dibilang 90% beres lah, 95% beres. Kenapa? Karena impian ini yang akan menggerakkan Anda. Ya. Jadi waktu itu bisa dibilang waktu saya ketemu Tiansi sudah dalam posisi sebetulnya siap tempur. Ya, sebetulnya saya sudah siap tempur sekian tahun ya. Nyoba bisnis ini, saya pernah buka rental PlayStation baru seminggu disuruh tutup sama polisi. Ya, ada ceritanya lah. Bukan salah saya sebetulnya. Terus kemudian saya pernah bisnis jualan ban motor keliling Bandung siang-siang ke bengkel-bengkel kecil, bengkel besar, nawar-nawarin, dan dengan sukses ditolak sana-sini. Saya pernah bisnis kecil-kecilan apa aja yang intinya selama bisa menghasilkan saya jalanin gitu. Dan ya dengan sukses gagal terus gitu. Ya pernah nyoba jualan mainan sama teman, akhirnya duitnya dimakan sama teman. Ya semua yang bisnis pasti pernah ngalamin lah. Jadi saya udah siap sukses, tapi nggak ketemu-ketemu jalannya. Makanya waktu ketemu Tiansi ini benar-benar saya bersyukur sekali ya dikenalin bisnis ini oleh Bu Veve dan Pak Luis. Makanya saya ketemu bisnis dan saya berjuang, dan ya sekarang hasilnya seperti ini. Jadi intinya waktu itu memang posisi saya sudah siap tempur, tapi kalau ditanya tantangannya atau kendala besar waktu awal Tiansi, ada juga. Ya, tapi sekali lagi kendala setiap orang pasti berbeda. Ya, ini saya mau cerita kendala saya, kendala Anda mungkin berbeda. Tapi ingat, orang beda orang sukses dengan orang gagal fokus di kendala. Orang sukses fokus di pemecahan. Ya, kendala boleh ada, keadaan boleh ada, tapi kita cari pemecahan. Nah, kendala saya nomor satu Anda tahu adalah trauma.
Kenapa? Karena setelah keluarga saya bangkrut tahun 95, saya waktu itu masih kuliah, sempat hampir mau putus kuliah, tapi akhirnya dibantu oleh paman untuk biaya, akhirnya bisa meneruskan kuliah. Saya ditawarin bisnis MLM oleh teman kos sebelah. Saya jalanin bisnis MLM tersebut karena katanya modal kecil, hasilnya besar. Ya, yang penting cuma ngomong, modal niat, modal impian. MLM-nya bukan Tiansi tentu, bisnis network marketing juga. Nah, di situ saya jalani dengan serius 1,5 tahun. Benar-benar saya habis-habisan di situ, saya curahkan semuanya di situ, saya cerita ke semua orang bahwa saya pasti sukses, saya pasti keliling dunia, saya pasti beli rumah lagi, saya pasti bayar hutang keluarga. Selama 1,5 tahun saya keluar-keluar kemana-mana, saya beritakan kemana-mana. Tujuannya supaya itu memotivasi saya supaya saya tetap jalan terus. Dan setelah 1,5 tahun hasilnya saya hampir DO dari kuliah dan hasilnya tidak ada. Bonus saya terbesar per bulan itu Rp100.000. Ya, bersyukurlah Anda kalau ketemu bisnis network marketing langsung Tiansi, Anda platinum, menyponsori platinum, bonusnya udah berapa? Bonus saya waktu itu terbesar per bulan itu Rp100.000. Itu hanya sekali. Terbesar kedua Rp30.000. Itu pun saya serius jalanin 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Makanya waktu itu begitu saya berhenti dari bisnis tersebut, saya sakit hati sama MLM. Kenapa berhenti? Karena saya hampir DO. Saya hampir DO dari kuliah, kampusnya agak kurang ajar, nilai transkrip, nilai saya dikirim ke rumah. Dikirim ke rumah, saya dimarahin habis-habisan, istilahnya kita ini keluarga bangkrut, yang marahin kakak saya. Keluarga ini kita ini udah bangkrut, kita bisa kuliah dibayari oleh paman, kamu ini nilainya kebangetan gitu. Nilai saya, IP saya dari hampir 3, terus kemudian 2, 1, dan terakhir 0,0. Ya, kakak saya marah-marah. Sebodoh-bodohnya orang, nggak mungkin IP itu 0,0 katanya. Minimum 0,1 lah gitu. 0,0 berarti kan nggak dijalanin kuliahnya, nggak masuk dan seterusnya. Saya dimarahin habis-habisan dan akhirnya saya lepas bisnis saya tersebut, bisnis network marketing saya tersebut, dan saya fokus kembali ke kuliah sampai saya lulus. Di situ saya bisa dibilang, ya mohon maaf, benci MLM. Karena menurut saya itu bisnis yang menjanjikan, tapi sudah saya jalani. Saya sebulan presentasi 15-30 kali. Saya punya hem panjang waktu itu, hem warna putih itu cuma 2 untuk presentasi. Jadi kalau yang satu dipakai, satu dicuci. Kalau satu dicuci, satu dipakai. Saya naik motor keliling Bandung, utara, barat, timur, selatan, muter kemana-mana. Hujan badai, selama nggak banjir, saya pasti terjang. Ya, saya benar-benar ngotot pengen sukses. Dan ternyata hasilnya nggak ada. Saya lihat orang di panggung pakai jas cerita bisnis ini, wah nanti keliling dunia. Dan saya bilang, bohong semua. Makanya sejak saat itu saya tiap kali ditawarin MLM, saya selalu mencoba untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, saya ditawarin teman saya MLM, saya bilang, bisnis apa tuh MLM? Nggak segampang itu lagi. Omongan di panggung aja, itu yang enak-enak. Gue udah jalani. Lu udah jalani berapa lama? Sebulan. Baru sebulan. Gini, kamu jalanin dulu 1 tahun. Kalau masih semangat kayak gini, balik lagi baru ngomong sama saya. Karena saya merasa orang paling ngerti soal MLM. Saya udah kerja keras, nggak ada hasilnya. Jadi saya ajarin teman saya untuk kembali ke jalan yang benar. Tinggalkan bisnis network marketing. Nggak ada gunanya. Makanya waktu saya ditawarin di bisnis Tiansi, itu merupakan bentrokan bentrokan yang dahsyat di dalam saya. Bahwa saya nggak mau MLM. Saya udah tahu wajah orang kayak apa waktu saya datengin di presentasi. Ya, nanti saya akan diejek orang lagi. Dan saya waktu itu udah keliling kemana-mana bilang sukses dengan MLM, mana hasilnya. Tapi di satu sisi lagi, saya lihat ini kok beda ya. Produknya bagus, bisnisnya bagus, Tiansi maksudnya ya. Akumulasi tanpa batas waktu, ada reward-nya waktu itu ya, BMW dan seterusnya ke luar negeri. Kok beda banget. Tapi kan ini udah pernah kita gitu. Jadi ini dua sisi di saya ini benar-benar bertempur. Dan waktu itu mentor saya Pak Luis dan Bu Fevi juga nggak tahu soal ini. 1 bulan lebih pertempuran ini terjadi. Jadi buat saya kendala utama adalah pertempuran ini. Karena sebetulnya bisa dibilang saya sudah nggak mau bisnis MLM. Tapi akhirnya kendala ini kalah. Kalah sama apa? Sama impian. Ya, selama 1 bulan saya bergulat sampai akhirnya kendala ini kalah. Maksudnya begini, kalau ini bisnis bisa membawa saya ke impian saya, kalau dengan bisnis ini saya bisa melihat orang tua saya tersenyum lagi, kalau dengan bisnis ini saya bisa melihat orang tua saya bangga punya rumah lagi, kendala saya ini nggak ada apa-apanya. Ya, rasa trauma ini harus saya matikan.
Itu tantangan saya. Ya, jadi orang sukses pasti punya kendala. Bahkan dikatakan pendaki gunung, kalau pada saat mau daki gunung tidak punya rasa takut, itu mereka berhenti daki gunung. Karena itu ada yang salah. Jadi mereka akan menunggu waktu yang tepat, hari yang tepat, pada saat rasa takutnya ada, tapi mereka bisa mengalahkannya. Mereka bisa menahan rasa takut ini. Jadi percayalah bahwa orang sukses semuanya punya kendala, tapi yuk kita berpikir bersama-sama bagaimana bisa melalui kendala ini. Dan enaknya di bisnis ini, Anda tahu nggak hebatnya di bisnis ini? Anda nggak sendirian. Anda punya tim bisnis. Anda punya mentor-mentor yang luar biasa. Anda bisa sharing dengan mereka. Kenapa? Kebanyakan di bisnis umum, kendala Anda harus Anda sendiri yang menghadapinya. Tapi di bisnis ini, kendala Anda bisa dihadapi rame-rame. Mentor-mentor Anda akan mencari jalan keluar untuk kendala Anda. Asal Andanya mau. Jadi setiap orang punya kendala, hadapi, lewati, dan tahan komitmen untuk mencapai impian Anda. Itu pengalaman saya, Pak. Baik. Jadi kalau kendala buat Pak Naga Sugara yang terbesar adalah internal, Pak ya. Faktor Betul, internal trauma. dulu. Trauma itu ya. Kalau Trauma. orang lain kebanyakan kendalanya eksternal, tapi kalau Bapak internal dan itu berhasil Bapak kalahkan, kendala eksternal tidak menjadi masalah lagi. Begitu, Pak ya? Betul, karena saya sebelumnya juga udah pernah bisnis macam-macam dan bisnis network marketing yang saya jalanin tahun 95 itu jauh lebih susah daripada bisnis Tiansi. Jadi waktu di Tiansi, saya merasa kok enak banget ya. Tetap ada masalah, ada tantangan dan seterusnya, tapi ini kerasa cepat sekali gitu loh. Karena ya kalau saya suka mengibaratkan begini, saya sudah pernah tinju, musuhnya Mike Tyson. Musuh Mike Tyson waktu masih muda, yang jago banget gitu. Ya, dan sekarang saya disuruh tanding tinju sama satpam sebelah gitu. Ya tentu sudah pengalaman digebukin bonyok, ketemu satpam sebelah bisalah gitu loh istilahnya begitu. Tetap jadi sih ringan. akan bonyok. Iya, lebih kerasa ringan. Karena nggak ada apa-apanya dibanding tantangan yang saya hadapin sebelum-sebelumnya. Jadi kalau Anda sekarang sedang menghadapi tantangan yang begitu banyak, nikmatin aja. Karena apa? Anda akan lebih kuat. Ya, oke. Nah, Pak Naga, ini ada pernyataan yang menarik mengatakan gini, Pak. Kalau network marketing atau MLM itu memungkinkan orang biasa-biasa saja bisa punya penghasilan yang luar biasa. Nah, kalau menurut Pak Naga, gimana, Pak? Lah, itulah menurut saya salah satu keajaiban. Ya, mungkin keajaiban dunia nomor 8 kali ya. Karena biasanya yang namanya bisnis, saya punya saudara banyak yang kaya-kaya juga banyak. Tapi biasanya yang namanya bisnis perlu modal besar. Kalau Anda pengen hasil besar, modalnya perlu besar. Lah, kalau orang nggak punya modal besar, berarti nggak bisa dapat hasil besar. Betul nggak? Kebanyakan kan seperti itu. Makanya banyak orang udah frustasi dulu. Saya terlahir dari bukan anak orang kaya, atau mungkin kayak saya, bahwa saya bukan orang kaya, keluarga saya, tapi kemudian bangkrut. Keluarga biasa-biasa aja, tapi kemudian bangkrut habis-habisan. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa bisa saya sukses gitu? Nah, saya benar-benar bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ya melalui perantaraan Bu Feve dan Pak Luis, saya dikenalkan bisnis Tiansi yang ternyata betul-betul bisa membawa saya dari yang minus dan sekarang bisa menikmati kehidupan yang luar biasa gitu. Jadi kalau kita bicara, iya. Kenapa? Karena modalnya bisnis itu benar-benar kecil. Modal utama bisnis ini apa? Impian. Memang kelihatannya, kedengarannya klise, tapi kalau saya flashback pengalaman saya 19 tahun, bahkan ya, salah satu saudara saya kan punya toko. Tokonya tuh ada banyak pegawainya, salah satu karyawannya tuh dekat banget sama keluarga kita. Pada saat saya terima reward, waktu itu beberapa kali terima reward dari Tiansi, waktu saya kumpul Imlekan di Solo, itu karyawan tersebut ngomong sama saya, "Wih, kamu tuh luar biasa loh. Kalau yang lain-lain, memang orang tuanya udah kaya-kaya. Tapi kamu itu dari habis-habisan bisa terima BMW, terima ini, terima itu. Wah, luar biasa." Gitu. Di situ saya baru bener juga ya. Kalau nggak ada bisnis Tiansi, nggak tahu saya mau jadi apa ini. Ya, saya punya grup, ya punya tim, salah satu juga bilang gitu sama saya. "Gah, kalau aku nggak di Tiansi, nggak ngerti aku mau jadi apa ini. Sekolah udah malas, IP-nya pas-pasan, kerja apa-apa nggak bisa, tapi di Tiansi penghasilannya gede." Kenapa? Karena yang saya lihat adalah di bisnis Tiansi ini, modal utamanya adalah soal impian, bukan modal uang. Modal uang tentu ada, tapi nomor satunya impian dulu dan kemauan. Anda punya impian sekuat apa?
Ya, kalau Anda bilang memang impian Anda untuk orang tua atau untuk pasangan Anda, untuk anak Anda, apakah betul-betul impian Anda ini kuat? Kalau betul-betul ini kuat, impian ini pasti bisa menggerakkan Anda. Kalau belum bisa menggerakkan Anda, berarti itu bukan impian, itu kemauan. Ya, kemauan doang. Saya pengen BMW, kok nggak dapat ya sudah gitu. Tapi kalau Anda punya impian yang betul-betul kuat, Anda pasti akan bergerak. Dan bisnis ini sudah membuktikan dari berbagai macam latar belakang, yang direktur seperti Pak Edi, atau orang bangkrut seperti saya, atau orang yang dulunya kerja di restoran Pizza Hut seperti Pak Dimas Harimukti, ya bisa mencicipi kehidupan kesuksesan yang dulu hanya bisa dialami oleh orang-orang yang ya pengusaha-pengusaha besar gitu, yang keliling dunia kemana-mana bebas, punya rumah mewah dan seterusnya. Dengan bisnis ini modalnya soalnya bisa dibilang yang nggak ada itu tadi. Artinya semua orang bisa, asal Anda punya impian, punya kemauan. Kenapa? Karena loh kan mungkin ada yang bilang, tapi kan perlu modal Pak. Ya modalnya apa coba? Modalnya apa? Platinum 12 juta. Kalaupun Anda nggak punya 12 juta, Anda bisa jualan dulu kok. Anda bisa kerjasama dengan mentor Anda. Anda bisa jualan online, bisa jualan offline. Tapi kan nggak laku, Pak. Loh, namanya juga usaha. Ya, pasti ada laku, ada yang nggak laku. Memang orang jualan ada yang laku terus tiap hari. Nggak mungkin, kan? Tapi kalau Anda jalan terus, yang laku akan banyak. Itu kuncinya. Yang namanya marketing, itu bicara soal angka. Kalau Anda nawarin 10, misalkan, yang beli 2. Berarti kalau Anda pengen 4, gimana caranya? Tawarin 20, yang beli 4. Kalau Anda pengen 10 yang beli, tawarin 100 orang. Nah, kebanyakan orang, nawarin 3 orang, nolak semua, nangis sudah gitu. Jangan. Kalau saya ngelihatnya angkanya. Kalau 10 belinya 2, berarti apa? Saya pengen 10, saya harus tawarin berapa ratus gitu. Biarin, namanya juga kerja. Orang kerja seumur hidup aja, hasilnya nggak nyampe 40 juta sebulan kok gitu istilahnya. Orang tua saya kerja seumur hidup bangkrut kok, rumah hilang, bisnis hilang, utang besar. Di bisnis ini, Anda cuma perlu kerja keras aja, nggak punya modal jualan. Online bisa, offline bisa. Anda nggak bisa online, diajarin. Loh, kurang apa lagi? Anda punya mentor, punya tim bisnis loh. Makanya yang penting kemauan dulu. Omsetnya kumpulin, nanti join dari bronze, silver, gold, platinum. Ya kalau Anda punya dana lebih cepat, langsung platinum gitu. Dan tahu nggak saya senangnya bisnis ini kenapa? Karena semua orang di bisnis ini mulainya sama. Nggak peduli Anda pengusaha yang punya pabrik 10, nggak peduli anak Anda putus sekolah yang nggak punya duit, nggak peduli Anda lulusan SD, mulainya sama. Oh, masa Pak, kalau yang pengusaha kan punya duit banyak, nggak bisa. Yang saya suka di bisnis ini adalah bisnis ini tidak bisa dibeli. Kalaupun dia punya duit 10 miliar, dimasukin di bisnis ini, di Tianxi loh ya, bukan money game, beda. Tianxi bukan money game. Dimasukin di Tianxi, bulan ini omsetnya 10 miliar, bulan depan, 0. Bisnis ini adalah kita tanding bagaimana kita bisa bikin jaringan, kita bisa bikin aset, dan posisinya semua sama. Jadi bukan uang yang menentukan, tapi niat dan impian. Ya, impian dulu sama niat untuk mencapainya. Makanya ya saya setuju sekali bahwa ini benar-benar kayak mukjizat. Dengan modal yang kecil sekali, hasilnya bisa luar biasa. Dan sudah banyak orang yang mengalaminya, yang mencicipinya ya. Anda bisa tanyakan ke tim bisnis Anda, mentor-mentor Anda. Banyak sekali yang sudah merasakan. Bisnis ini udah 20 tahun di Indonesia. Baik. Saya pikir setuju. Ya, oke. Nah, sekarang kembali yang Pak Naga sampaikan tadi. Sukses itu enak sekali. Ya, digaris bawain Pak, enak sekali. Nah, sekarang kita mau dengar enak sekali dari pengalaman Pak Naga atau apa yang Bapak sekarang nikmati dari bisnis ini ya, sebagai salah satu top leader dengan bisnis salah satunya yang terbesar di Indonesia, bahkan Bapak juga disebut sebagai dapat predikat Pak, Bapak Aset Indonesia, luar biasa. Nah, saya nggak tahu tuh siapa yang ngasih julukan itu. Tapi sudah tenar dengan seperti itu tuh untuk menggambarkan Bapak ini punya aset yang luar biasa besar juga. Nah, bisa nggak Pak Naga sharing ke kita semuanya? Enak sekali menurut Pak Naga. Oke, kalau soal Bapak aset itu kemungkinan, karena saya kemana-mana setiap kali bicara memang selalu mengingatkan soal aset dan passive income. Bahwa yang kita bangun ini bukan sekedar kita kerja, bukan sekedar kita dapat penghasilan, tapi kita ini membangun aset, di mana kalau asetnya sudah jadi, ini akan bisa ngasilin passive income terus.
Nah, ini luar biasa. Karena apa? Namanya manusia, usia bertambah, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita nggak bisa kerja, kadang-kadang kita lagi malas atau apa. Tapi kalau sudah punya aset kan jalan terus. Nah, ini loh yang selalu saya ingatkan ke orang-orang bahwa Anda sedang membangun sesuatu yang besar, bahkan bisa diwariskan. Beberapa grup saya ada yang sudah meninggal diwarisin ke anaknya, ada yang diwarisin ke istrinya atau ke suaminya, dan mereka hidup dari bisnis ini bertahun-tahun tanpa ngerti bisnis ini apa. Karena apa? Passive income-nya udah jalan. Nah, itu kan luar biasa sekali. Ya, saya waktu itu pernah ikut pertemuan juga di luar negeri. Manajer GM-nya Tiens India cerita sama saya bahwa di sana ada satu orang bintang 7 waktu itu ya, ini sekian tahun lalu, bintang 7 yang membangun bisnis, grupnya jalan, waktu itu 3 jalur, jalan, terus orangnya naik motor kecelakaan meninggal. Ya, kecelakaan meninggal, akhirnya diwarisin ke istrinya kan. Nah, istrinya sejak saat itu hidup dari bonus Tiansi. Nggak ngerti apa-apa, ngertinya cuma tutup poin. Padahal tutup poin cuma berapa? Cuma beli produk ya, minum produk doang. Tapi penghasilannya datang terus, anaknya sekolah dan hidup dari bisnis ini juga dari hasil kerja almarhum suaminya. Dan karena grupnya sudah jalan, mereka naik peringkat bahkan sampai nama dari almarhum suaminya ini yang diwarisin ke istrinya, terima luxury car. Wah, itu waktu saya dengar luar biasa sekali. Bahwa yang kita kerjakan itu bisa dinikmati keluarga kita, bahkan pada saat kita pun sudah nggak ada. Nah, itu yang selalu saya ingetin bahwa kita ini sedang membangun aset yang besar. Ya, yang kita bangun ini sesuatu. Jadi, membangun aset yang besar, layak dong kerja keras sedikit lah gitu. Lagian kerja di bisnis ini apa sih? Nggak sampai ketembak, luka parah, berdarah, tangannya hilang satu kan enggak gitu loh. Paling kenceng cuma ditolak doang kok gitu ya. Dan dari situ mungkin kemana-mana saya selalu ngingetin orang bahwa kita ini bangun aset besar. Jadi yuk kita sama-sama 1-2 tahun aja sisin waktu untuk bangun aset. Zaman corona seperti ini sisin waktu Anda 2-3 jam untuk bangun aset. Mungkin itu yang bikin saya dipanggil Bapak Aset karena kemana-mana ngingetin melulu soal aset. Nah kalau bicara hasil, ini menurut saya kesuksesan itu relatif sebetulnya ya, karena tiap orang punya standarnya masing-masing. Tapi yang pasti dengan kita semakin mendapatkan hasil dari bisnis ini, punya aset, punya passive income, yang saya lihat adalah makin banyak pilihan yang bisa kita pilih gitu. Maksudnya apa? Mungkin yang namanya sukses itu se-equal atau sebanding dengan banyaknya pilihan gitu. Maksudnya kalau dulu zaman saya masih naik motor di kos-kosan, keluarga bangkrut, saya kalau makan ya pilihannya cuma warteg, mau nggak mau. Saya punya langganan di Bandung, di Cimbulit sana, itu di daerah Menjangan, itu ada satu warung jualan soto Surabaya. Cuman 10.000, nasinya segunung, sotonya dagingnya dikit tapi kuahnya banyak, kerupuk udang. Wah, itu kalau makan kenyang dan enak itu. Murah meriah. Harga anak kos, harga bersahabat. Karena waktu itu saya nggak punya pilihan. Saya takut, Anda boleh tanya Bu Sela waktu dulu kita pacaran seperti apa, nggak pernah nonton bioskop, nggak pernah jalan-jalan ke kafe. Kenapa? Karena nggak punya duit. Kita nggak punya pilihan. Dan saya yakin teman-teman juga banyak yang seperti itu. Kalau ke kafe takutnya apa? Buka menu, yang paling takut sebelah kanan. Ya, daftar harga. Nolnya banyak banget biasanya. Nah, yang saya alamin sekarang, ya setelah aset terbentuk, passive income dapat, ya banyaknya pilihan. Sekarang saya bisa makan di kafe yang harganya nolnya banyak banget. Saya pernah nyoba makan di Bandung, ada satu kafe yang dijual dagingnya Wagyu dari Jepang dan masak, dan itu satu porsi 400.000, nyoba doang. Saya sebetulnya nggak tega loh, 400.000 gila, makan steak 400.000. Tapi benar waktu keluar dagingnya cuma segini, sekotak, empuk banget ya. Itu baru belum dipotong udah motong diri sendiri itu, saking empuknya. Ya, dan waktu dimakan memang empuk, juicy, luar biasa. Tapi setelah itu, ya karena kebiasaan miskin kata Pak Luis ya, setelah itu saya nggak kenyang, akhirnya makan lagi gitu. Dagingnya cuma kecil gini, 400.000, saya masih ingat banget itu. Nah, pilihan, ya. Ini 10 tahun yang lalu kira-kira saya makan daging itu, masih ingat banget. Itu soal makanan, soal tempat tinggal. Sekarang saya tinggal di rumah 3 lantai, rumah sebelah kita beli. Pilihan. Dulu saya nggak punya pilihan, cuma bisa tinggal di kos-kosan, kamarnya 2x3. Ya, rumah sebelah saya beli, sekarang saya lagi dibangun, rencananya di bawah mau ada, ini lagi dicek ya, apakah memungkinkan nggak, ada lapangan basketnya kecil, terus nanti ada meeting room-nya.
Ya, terus kemudian ini soal tempat tinggal di Solo kita bisa beli rumah lagi. Jadi makin banyak pilihan yang bisa kita pilih. Kalau dulu waktu liburan kita nggak punya pilihan, ya mau nggak mau biasanya main game aja gitu, atau ngisi waktu dengan hal-hal yang biasalah gitu istilahnya. Tapi sekarang tiap liburan dengan anak-anak kita bisa keluar negeri. Kemarin sebelum Corona, ini pas banget sebelum Corona, setiap liburan memang kita keluar negeri. Kemarin di Desember kita ke Jepang. Saya udah pernah megang salju, di Swiss sudah pernah, terus di Jepang juga udah pernah, tapi saya belum pernah tinggal di kota yang benar-benar bersalju. Maksudnya benar-benar hidup di kota yang bersalju gitu loh. Makanya Desember kemarin saya dengan sekeluarga berangkat ke Jepang Utara di Sapporo, itu benar-benar lagi bersalju dan kita semingguan, 2 minggu lebih tepat, 2 minggu itu kita liburan sampai orang turnya bilang, "Pak, ini 2 minggu nggak kelamaan, Pak?" Gitu. Ngapain aja 2 minggu? Ya kita bilang, nggak apa-apa, udah lama kepengen pegang salju. Jadi benar-benar 2 minggu kita keliling Jepang, ke Sapporo kita hidup, kayak gini toh yang namanya hidup di kota yang full salju ya, kita keluar hotel aja itu salju di sana-sini. Kalau dulu ke Swiss, ke gunungnya Monti Tlis itu memang ada salju abadi di atas ya, kita cuma masuk main-main sebentar keluar. Tapi belum pernah ngalamin benar-benar di satu kota ini salju semua, dinginnya kayak apa. Ya, salju itu enak dilihat di film, di TV. Kalau ngalamin sendiri, dinginnya luar biasa. Ya, tapi itu pengalaman yang belum pernah saya alamin. Kemarin sekeluarga, anak-anak juga senang sekali. Ya, pulang dari Jepang, baru mulai rame-rame corona itu gitu. Nah, itu salah satu yang saya lihat pilihan, bahwa kita bisa punya banyak pilihan. Sebelumnya, liburan Juli lalu ya, kira-kira pas tahun lalu berarti ya, itu kita liburan ke Inggris. Anak saya ada yang senang Harry Potter, jadi kita lihat show Harry Potter di sana, pergi ke Warner Bros, lihat kayak Disneyland tapi versi kecil Harry Potter, terus lihat show-nya, kan Harry Potter ada yang nomor dilanjutin satu buku lagi, dibikin semacam kayak teater, kita nonton juga, itu harga tiketnya juga nolnya banyak banget untuk satu orang gitu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita dulu nggak ada pilihan. Oh, satu lagi, tahun lalu selain ke Inggris, kita juga ke Skotlandia. Salah satu film favorit saya sepanjang masa, salah satu film yang saya kasih nilai 10. Ya, kalau saya disuruh scoring, itu adalah film Braveheart, ya, Mel Gibson. Itu cerita perjuangan rakyat Skotlandia melawan penjajahan. Dan kebetulan film itu keluarnya pas di tahun keluarga saya bangkrut. Ya, tahun 95 kira-kira. Jadi saya ketemu film itu tahun 95, pada saat keluarga saya bangkrut, benar-benar keadaan menyedihkan, nonton film itu, dan di film itu, di bagian belakang film itu ada satu cuplikan pidatonya si William Wallace waktu mau maju perang, dan pidato itu benar-benar menyentuh saya. Jadi benar-benar buat saya film ini adalah film yang mengena sekali, dan saya jarang nonton filmnya, sengaja saya jarang nonton filmnya. Sekali-kali kalau saya kepingin saya nonton, pasti saya semangat lagi. Nah, kemarin saya punya pilihan untuk dari Inggris. Saya juga belum pernah nyetir mobil, jadi kita nyewa mobil, nyetir dari London sampai ke Scotland, ke ibu kotanya, apa namanya kemarin ya, ke ibu kotanya, terus di situ kita ternyata ada satu monumen, itu monumen Wallace namanya, itu di situ disimpan pedang aslinya si William Wallace, memang gede sekali, pedangnya hampir setinggi saya. Di situ saya melihat sejarahnya dan seterusnya. Ya, mengunjungi orang yang sudah memotivasi saya sekian tahun selama masa perjuangan. Meskipun lewat film yang bikin orang lain, yang bikin kan Mel Gibson itu. Nah, itu saya mau nunjukin bahwa itu adalah pilihan lagi. Jadi banyak pilihan yang bisa kita dapatkan pada saat Anda mulai mendaki gunung kesuksesan Anda. Makin banyak pilihan yang bisa Anda berikan ke orang tua Anda. Saya udah ngajak orang tua saya berkali-kali ke luar negeri juga. Saya sering nanya ke ayah dan ibu saya, mami, papi saya, pengennya apa? Ya, pengennya apa, saya wujudkan. Pengennya rumah, saya belikan. Pengen keluar negeri, saya wujudkan. Pengennya apa, sebisa mungkin ya saya wujudkan impian mereka. Anda memberi pilihan untuk orang-orang dari saya ini. Saya tanya anak-anak, pengen liburan kemana? Nanti sekolah pengen kemana? Nah, pilihan Bapak Ibu. Jadi ternyata yang saya lihat, kesuksesan itu sebanding dengan banyaknya pilihan yang bisa Anda ambil, yang bisa Anda pilih dalam menjalani hidup ini. Hidup hanya sekali, kenapa nggak Anda berjuang 1-2 tahun dalam hidup Anda untuk masa depan yang begitu banyak pilihan yang luar biasa yang bisa Anda berikan ke orang-orang Anda sayangin. Kalau buat saya, ini berharga sekali. Memang perjuangan capek,
memang keadaan kadang-kadang tidak mendukung, memang kadang-kadang kita melewati masa-masa susah, namanya hidup pasti ada begitu, tapi begitu Anda bisa melaluinya, Anda mulai menikmati hasil perjuangan Anda, pilihan-pilihan akan mulai banyak, dan Anda bisa memberikan pilihan-pilihan ini kepada orang-orang Anda sayangi. Dan itu perasaannya luar biasa sekali, sebanding dengan perjuangannya. Bahkan menurut saya nggak sebanding. Apa yang saya hadapin ini, saya nikmatin ini, bisa dibilang, ya, saya suka mikir, kok bisa ya hasilnya kayak gini gitu. Kok dulu waktu saya bangkrut, masa depan nggak jelas, utang besar, kadang saya mikir, ya Tuhan, hidup kok susahnya kayak gini gitu. Ya, ini masa depan nggak ada, saya bisnis berkali-kali bangkrut, ini maksudnya gimana sih gitu. Katanya kan orang baik akan ditolong yang maha kuasa gitu. Perasaan keluarga kita baik-baik aja loh, tapi kok dibanting begitu dahsyat, rumah aja nggak punya, dikejar-kejar penagih hutang. Aduh, menyedihkan sekali hidup kayak gini nih, kok bisa ya gitu. Tapi ternyata Tuhan menyediakan kehidupan yang luar biasa untuk saya, untuk kita sekeluarga. Tapi tentu ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan kerja keras itu tadi. Dengan kerja keras, sekarang kita sekeluarga bisa menikmati kehidupan yang saya bilang luar biasa. Sekarang juga waktu itu ke liburan ke Bali, berkali-kali saya renang gitu ya. Kalau lagi renang di villa mewah gitu, kadang saya mikir, ya Tuhan, kok bisa hidupnya enak kayak gini ya? Mikirnya sama. Kok dulu, ya Tuhan, kok bisa hidupnya susah kayak gini ya? Sekarang, ya Tuhan, kok bisa ya? Kerjanya cuma segini loh. Kalau bisa dibilang, saya 19 tahun di bisnis TNC, kerja keras, betul-betul kerja keras, itu 2 tahun. 2 tahun. Sisanya ya kerja keras, tapi masih bisa dibilang biasalah. Kerjanya sambil menikmati hasil, jadi beda. Kerja 2 tahun, saya menikmati 17 tahun dan nggak tahu sampai kapan ya, selama Tuhan mengizinkan ya. Ini suatu kenikmatan yang luar biasa gitu loh. Makanya saya suka cerita ke teman-teman, yuk, 2 tahun aja Anda kerja keras. Tapi ingat, jangan berhenti. Ya, 2 tahun jalan terus. Oke, kalau sakit berhenti, mau istirahat, istirahat lah. Tapi maksud saya konsisten dulu 2 tahun. Kerja keras, kerja sama dengan mentor-mentor Anda. Ya, nanti Anda akan ngerti apa yang saya maksud. Sekarang pun kok saya ngelihat kadang-kadang nggak fair, ini hasilnya lebih besar daripada kerjanya loh. Benar. Ya, tapi itulah, kalau Tuhan sudah memberikan rezeki, luar biasa. Benar-benar luar biasa. Itu pengalaman hidup saya, Pak. Jadi buat teman-teman, selamat berjuang. 2 tahun aja. Menarik. Seriusin tapi ya. Nah, dengar cerita Pak Naga tadi sungguh luar biasa. Nah, Pak, kalau boleh nih membayangkan dulu ya Pak dari cerita Pak Naga. Tadi Pak Naga kan cerita 19 tahun yang lalu waktu Pak Naga memutuskan untuk serius jalankan bisnis ini dan jalan Pak ya. Pernah nggak kepikir Pak, yang ini mungkin teman-teman juga saat ini, mungkin mereka ngalami kendala, nggak tahu mereka pergumulannya seperti apa, mereka mungkin sekarang ngalami masa sulit, grup nggak jalan-jalan, stagnan. Nah, seandainya Pak Naga dulu 19 tahun yang lalu, tadi Pak Naga berulang kali mengatakan sangat bersyukur, sekarang menikmati kehidupan yang luar biasa. Pernah nggak Bapak kebayang seandainya nggak serius gitu, nggak jalankan bisnis TNC ini gitu. Pernah nggak Pak kebayang kehidupan Bapak akan seperti apa? Kalau sampai saya nggak jalanin TNC, artinya kan waktu itu saya kan punya 3 pekerjaan. Saya kerja di pabrik, Senin sampai Jumat, pagi sampai sore. Gaji saya itu waktu itu UMR naik sedikit. Ya, anggap aja UMR sekarang. Udah gitu hari Sabtu saya ngajar. Ngajarnya ini hanya tambahan, kerjaan tambahan. Nah, satu lagi programming. Waktu itu saya terima orderan programming, sebulan bisa dapat 2 atau 3 job, 2 atau 3 proyek, dan hasilnya dari 3 ini yang paling besar, program malahan. Ya, dari program ini yang paling besar saya dapat. Kalau sampai, tapi kenapa saya nggak ngelepas pekerjaan di pabrik? Karena ya kalau pekerjaan di pabrik kan lebih gimana ya, lebih jelas gitu loh. Kalau namanya program ini kan per proyek. Saya nggak tahu sampai kapan bisa dapat proyek terus kan gitu. Jadi saya masih tetap pegang kerjaan utamanya. Kalau yang ngajar ini lebih ke hobi, yang program ini lebih untuk nyari duit gitu. Kalau sampai saya nggak di TNC ya kemungkinan ini akan jalan terus sambil saya noleh sana sini mencari peluang apa yang lebih bagus. Saya akan ngumpulin duit, kemudian kemungkinan akan beli. Kalau waktu itu kepikirnya di Kopo itu daerah di Bandung Selatan. Biasanya kalau teman-teman saya kerja awal ngumpulin duit belinya di sana. Maksudnya
perumahan untuk orang-orang baru kerja awal, biasanya begitu gitu. Mungkin saya akan di situ juga, mungkin saya nggak tahu apakah saya akan pernah punya mobil atau enggak. Bahkan dulu saya kepikirnya nanti kalau di pabrik saya, sebab orang yang lebih senior dari saya, udah kerja sekian lama, akhirnya dikasih fasilitas oleh perusahaan mobilnya pickup. Ya, pickup buat ngangkut-ngangkut barang itu, kalau malam boleh dibawa pulang gitu sekalian. Jadi saya kepikir ya mungkin mobil saya, ya mungkin saya naik pickup, punya rumah kecil, ya tentu kredit, saya akan ngangsur. Ya mungkin kebayang saya seperti itu. Dan soal gimana bayar hutang keluarga, beliin rumah keluarga dan seterusnya, itu udah di luar nalar saya waktu itu. Saya nggak ngerti mesti gimana. Saya kepikirnya seperti itu, Pak. Hidup ya mungkin hidup yang biasa-biasa aja. Ke luar negeri, buru-buru ya. Saya sebelum TNC nggak pernah keluar negeri sama sekali. Sekali lagi, saya dari keluarga biasa-biasa aja. Saya juga nggak pernah keluar negeri. Saya keluar Jawa tuh sekali, itu karena dibayari oleh paman untuk jagain adik-adik. Sepupu saya mau ke Bali, cewek 2-an. Saya disuruh jagain karena cowok kan, lebih gede. Jadi bertiga ke Bali, ikut tur. Itu sekali-kalinya saya keluar Jawa, ya dibayari oleh paman. Jadi saya nggak kepikir ke luar negeri akan pernah kayak apa luar negeri ya, saya nggak kepikir benar-benar. Ya mungkin saya akan jalan hidup yang biasa-biasa aja dan ya mungkin meninggal biasa-biasa aja kali, nggak tahu. Makanya bersyukur sekali ketemu Tiansi ini. Makanya sampai hari ini saya tetap bagaimanapun juga peran dari sponsor saya ya Bu Feve dengan Pak Luis, mereka punya grup besar sekali, jadi memang tidak tiap hari juga bantu saya, bantu hanya sekali-sekali, tapi tetap jasa mereka membukakan pintu ke bisnis ini, itu adalah suatu jasa yang seumur hidup tidak akan pernah saya lupakan. Karena bagaimanapun mereka yang membuka pintunya, ceklek. Ya saya nggak tahu Anda udah merasakan ini atau belum, tapi buat saya, sponsor saya, ini jasanya di hidup saya luar biasa sekali. Mereka yang membukakan pintunya. Memang setelah masuk semuanya tergantung kita gitu. Tapi kok nggak ada yang bukain pintunya, ya saya nggak akan pernah ketemu pintunya. Saya nggak tahu cara buka pintunya. Baik. Jadi keputusan Bapak 19 tahun yang lalu itu ternyata membuat kehidupan seperti bumi dan langit sekarang ini ya, Pak Naga. Mukjizat. Kalau saya bilang kayak mukjizat. Kalau saya mikir kadang-kadang, ya Tuhan, ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Iya. Nah, Pak, sebagai penutup, satu pesan untuk teman-teman yang nonton channel ini, Pak. Silakan, Pak Naga. Teman-teman, kita ya kebetulan ini keadaan yang kita hadapin sekarang corona ini bukan Anda cuman yang di Bali atau di Jawa atau di Indonesia, tapi dihadapin oleh orang-orang di dunia. Saya kebetulan juga ngikutin beberapa berita dari luar, teman-teman di luar negeri yang ada yang bikin blog kehidupan sehari-hari selama di lockdown. Di Itali itu mereka 83 hari di lockdown. Kemarin baru dibuka. Kafe-kafe sudah mulai dibuka, mall dibuka, tapi dengan aturan tertentu ya, jarak tertentu dan seterusnya. Tapi 83 hari mereka di lockdown di rumah masing-masing. Jadi ini suatu hal yang dialami oleh seluruh orang di dunia. Keadaan seperti ini apakah akan berulang? Kita juga nggak tahu. Keadaan selalu berubah. Yang penting ya kita, kalau saya selalu berprinsip begini, ada yang bisa kita atur, ada yang tidak bisa kita atur. Keadaan seperti itu kan kita nggak bisa atur. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita beradaptasi dengan itu semua. Bagaimana sikap kita menghadapi itu semua. Jadi ya udah, kita nggak bisa ngubah hal itu semua. Yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan gitu? Yang bisa kita lakukan adalah merubah sikap kita. Bagaimana cara kita beradaptasi? Ya udah, kita cari jalan keluar. Dan di bisnis ini Anda punya mentor-mentor yang bisa Anda kerjasama, mencari jalan keluar, membangun bisnis untuk menuju impian Anda. Kalau di bisnis ini tetap sama. 1-2 tahun Bapak Ibu. Keadaannya apapun, tantangan pasti ada kok. Kebetulan aja sekarang corona. Tapi percaya aja, 2-3 bulan lagi, 2 atau 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, tahun depan, akan ada tantangan yang lain. Jadi saya nggak pernah ke grup, ke orang baru pun saya nggak pernah bilang bahwa ini akan mudah. Bahwa ini nggak akan ada apa-apa, nggak. Perjalanan menuju impian itu pasti penuh perjuangan. Tapi kalau Anda mau, pasti bisa. Karena jalan keluarnya selalu ada. Pada saat saya dulu bangkrut, saya berprinsip satu. Kalau manusia mau berusaha, Tuhan pasti akan membukakan jalannya. Dan terbukti bisa kan gitu. Jadi tugas manusia itu berusaha. Kalau di Muslim kan berikhtiar. Tugas manusia itu berusaha. Yuk, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menuju impian kita. Dan saya yakin kok, di tengah jalan, bantuan dari Yang Maha Kuasa itu pasti ada nanti Bapak Ibu. Yang penting apa? Selama Anda mau komitmen, pegang terus impian Anda, kerjasama dengan tim bisnis Anda, cepat atau lambat, pasti akan datang juga. Komitmen aja. 2 tahun.
1-2 tahun. Ya, sisanya saya cuma bisa bilang, selamat berjuang. Karena setiap orang harus ngalamin prosesnya. Nggak ada orang yang nggak ngapa-ngapain tiba-tiba sukses. Ya mohon maaf, nggak ada. Nggak ada. Anda harus ngalamin prosesnya, nikmatin aja. Nikmatin aja, enjoy aja. Kalau ada masalah, senyum aja. Ya, artinya apa? Oh, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar di belakang sana. Amin. Asal Anda jalan terus. Ya. Selamat berjuang. Tuhan memberkati kita semua. Sehat dan sejahtera. Apapun keadaannya, jalan terus. Baik. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Naga untuk sharing dan word of wisdom-nya pada siang hari ini. Sungguh luar biasa. Saya yakin banyak yang terinspirasi dan semoga bisa banyak orang yang meneladani Pak Naga menjadi berkat juga buat banyak orang. Amin. Terima kasih Pak Naga. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Edi. You've come to fight as free men. And free men you are. What will you do without freedom? Will you fight? Fight against that? No. We will run. And we will live. All right? Fight and you may die. Run. And you'll live, at least a while. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom!